Siap. Kita lanjut ya, silakan kembali. Nah, jadi penggunaan template di sini nih, teman-teman perhatikan sini ada new ya. Ini ada new, ada tanda kurun ke bawah ya. Di sini ada pilihan ada akad iso.dwt dan akad.dwt ya. Ada akad.dwt, ada kalau yang pakai cat 2007, kalau yang pakai cat 2007 tadi ada Mas siapa tadi? Ini kita klik di big A-nya atau big A ya. Ada di pojok kiri atas sama juga. Di sini ada pilihan new ya. Di sini pilihan new. Nah, nanti sini ada muncul nih select template nih. Nah, template ini yang kita gunakan. Nah, dari sekian banyak template yang ada, teman-teman cukup menggunakan dua template saja biasanya. Ini ada akad.dwt dengan akad iso.dwt. Ya, pemilihannya dua ini aja. Kenapa pilih dua ini? Ya, karena dua ini yang defaultnya cat. Akad.dwt, ya, perbedaannya saya jelaskan dulu. Akad.dwt ini digunakan jika teman-teman menggunakan gambar, ya, akan menggambar dengan default metric, dengan ini apa? Imperial. Tuh. Kalau akad.dwt, teman-teman akan menggunakan template imperial. Imperial ini apa? Imperial ini adalah satuan yang digunakan yang biasanya digunakan di Amerika ya atau di US ya. Satuannya apa? Inci, yard, ya, atau feet atau kaki gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman pakai akad.dwt, template yang digunakan adalah inci. Nah, jadi mungkin banyak teman-teman yang pada gambar kemudian di print ketika diukur gambarnya nggak skalatis gitu kan. Karena saya bikin gambar misalnya 1000 mili, kemudian ketika saya print jadinya nggak 10 cm. Betul, jadinya nggak koma-koma sekian gitu. Nah, ini penyakitnya. Ya, jadi teman-teman menggunakan template, mungkin template yang keliru. Ya. Jadi akad.dwt ini nanti teman-teman akan menggunakan template imperial. Ya, jika teman-teman menggunakan template akad iso.dwt, ya, template yang teman-teman gunakan adalah template yang menggunakan default milimeter, ya. Atau teman-teman bisa klik di sini bagian open ada puluhan menu. Di sini ada namanya open with template metric. Nah, jadi satu yang digunakan adalah metric jika teman-teman menggunakan template akad iso.dwt, ya. Di sini ada imperial, ada metric, ya. Jadi kalau teman-temannya pakai cat 2015 atau 2017, dia di sini ada tampilan ini ya, new-nya, lalu akan disuruh DWT. Kalau teman-temannya pakai cat 2010 ke bawah, di sini ada big A, namanya big A, klik, kemudian klik new, ya. Di sini ada select template dan teman-teman bisa menggunakan akad iso.dwt. Saya menggunakan ini ya, saya menggunakan akad iso.dwt, ya. Kemudian ini kita pilih yang metric. Nah, baru nanti terbuka drawing area yang atau interface CAD-nya yang baru kita akan gunakan nih. Gitu ya. Baru keluar nih. Ya, baru keluar interface yang akan kita gunakan. Seperti tampilannya. Nah, di sini kita bisa ngecek dulu nih, bener nggak sih satuan yang kita gunakan itu sudah sesuai ya? Kita kan di Indonesia misalnya menggunakan satuan metrik ya. Contohnya meter, mungkin teman-teman ada di sini ada teman-teman arsitek ya. Mungkin teman-teman arsitek ya atau pernah sekolah di PIB kita menggunakan ada meter atau sentimeter ya. Atau tapi kalau kita menggunakan CAD, kita menggunakan default ya mili ya. Di mana kita ngeceknya? Mungkin ada juga yang ngeceknya pakainya UN atau units. Ada. Mungkin teman-teman bisa ketik di kolom komentar ada yang ngecek satuannya pakai units. Ada? Coba ketik di kolom komentar. Nah, sering ya. Jadi sebenarnya ngecek units yang kita apa ngecek satuan yang kita gunakan itu bukan dari units harusnya. Tuh. Units ini digunakan kalau teman-teman itu eh, pernah kejadian nggak? Teman-teman misalnya nih, misal teman-teman buka gambar, dua gambar misalnya gitu ya. Terus teman-teman mengambil blok dari file satu ke file yang lain. Ketika teman-teman copy, kok gambarnya gede banget itu loh. Atau gambarnya tuh jebret itu loh. Kok beda dengan gambar sebelahnya gitu loh. Nah, itu karena unitnya tidak sesuai. Bisa jadi unit yang dipakai satu, ya. Kemudian unit yang digunakan satu lagi tuh inci. Terus unit satu lagi adalah mili. Ya, itu pasti udah pasti kalah. Ya, Mas Ansari. Kalau saya tidak ada Kardisol DWT untuk install template Kardisol online, bagaimana ya? Tidak ada Kardisol DWT. Di Big E-nya ada nggak, Mas Ansari? Yang tadi saya jelaskan tadi di pojok kiri atas ya, di sini. Ada nggak? Kalau nggak ada, itu pilih new, ya. Lalu cek lagi di bagian sini.
Ada open, ada pull down menu nih. Saya nyebutnya yang tanda panah ke bawah ini pull down menu ya. Di sini ada pilihannya metrik. Teman-teman, Mas Asari bisa pilih metrik ini ya. Bisa menggunakan metrik ini jika satuan yang digunakan nanti mili. Oke, jadi tadi kita lagi ke materi ya. Kalau ada teman-teman yang mengecek unit saya pakai UN, kemudian cek di sini, oh sudah milimeter, berarti sudah mili gitu kan? Nah itu keliru. Ya, padahal di sini jelas-jelas tertulis namanya adalah insertion scale. Ya, berarti scale yang digunakan teman-teman ketika mau input gambar dari file lain. Ya, ini baru kita pakainya mili. Nah, di mana kita ngecek satuan yang digunakan itu sudah benar atau belum? Komennya adalah min dwg units. Nah, ini min dwg units ya. Jadi inilah komen yang digunakan kalau teman-teman mau ngecek sudah benar belum sih satuan saya pakai untuk gambar saya gitu. Kemudian tekan enter. Nah, perhatiin deh, nanti di sini tuh ada apa namanya window ini ya, text window ya. Teman-teman cek di sini ada drawing unit ada 1 sampai 6. Ya, di sini disebutkan ada inci, feet, mili ya. Di mana kita bisa tahu nih satuan yang saya gunakan itu adalah mili. Kata Paret kalau kita pakai Kadiso atau pakainya metrik, pakainya mili itu kan. Cekin di sini. Ini adalah unit for length, kemudian tanda kurung angka 3. Variabelnya angka 3 ya. Teman-teman bisa cek variabel angka 3 di sebelah sini apa? Milimeter. Nah, itu. Berarti teman-teman sudah menggunakan template yang milimeter. Ya. Oke, saya coba compare ya. Saya coba compare. Komen yang tadi ya. Saya ketik di komen ya. Namanya min dwg units. Nah, ini ya. Jadi komennya adalah min dwg units. Oke, Mas Asari ya. Oke. Min dwg units. Jadi inilah komen yang digunakan untuk mengecek apakah satuan lembar kita tuh sudah benar apa belum. Ya. Sudah benar apa belum tuh min dwg units. Oke, tadi kata Pak Dayat kalau misal kata Mas Dayat kalau kita pakainya yang apa? Imperial satuannya inci. Kita coba buktikan ya. Kita teman-teman klik di Big E ya. Di sini ada new, kemudian ada drawing. Nah, teman-teman cek di bagian sini ada yang A1 DWT ya, atau teman-teman bisa buka di sini bagian imperial. Teman-teman menggunakan imperial atau menggunakan A1 DWT sama aja ya. Atau saya buka di sini ya. Tadi kan kita tuh nyobain buka di metrik ya. Saya coba buka di A1 DWT. Kemudian klik open. Nah, lihat di sini udah terbuka lagi ya lembar barunya ya. Kemudian kita ketik min dwg units. Kemudian muncul text window ya. Teman-teman cek di drawing unitsnya. Unit for length di sini ada tanda 1, angka 1. Kita cek variabel apa digunakan. Nah, inci. Nah, gitu loh. Ya, ada inci, ada feet ya. Tadi yang saya jelaskan tadi ada feet, mili dan sebagainya tuh. Nah, jadi ini banyak yang itu bahkan sekelas konsultan aja saya temukan masih keliru dalam pemilihan template. Ya. Jadi untuk teman-teman yang masih baru nih, ini jejak pertama banget nih. Jejak pertama banget pemilihan template dulu deh. Pemilihan template kalau sudah benar, gambar kedepannya akan benar. Ya, karena kalau kita kerja di dunia ya konstruksi atau di manufaktur ya, gambar yang kita gunakan itu bukan hanya kita yang pakai. Ya, bisa jadi teman-teman nanti gambarnya akan didistribusikan pada orang-orang terkait ya. Nah, itu agak repot nanti kalau misalnya gambarnya tidak standar. Kemarin di grup ada yang nanya ya, apakah gambar kita nanti pakai standar ISO? Betul, kita pakai standar ISO. Ya, jadi memang jika teman-teman menggunakan AutoCAD, tidak bisa teman-teman lepaskan penggunaan tentang gambar teknik. Ya, tidak bisa teman-teman lepaskan penggunaan gambar teknik dari AutoCAD. Semua ada aturannya. Ya, siapa yang mengatur? Yang mengatur itu adalah ya tadi gambar tekniknya ya. Contoh kayak teman-teman menggunakan ukuran kertas A3 misalnya itu kan. 297 420. Itu harus hafal tuh. Ya, kalau belum hafal teman-teman bisa cek aja di tabelnya ada. Ya, karena penggunaan kertas gamtek, gambar teknik ya, itu tidak bisa dicampur dengan kertas dokumen. Ya, mentang-mentang sama-sama gambar gitu ya, mentang-mentang sama-sama kertas, teman-teman ngeprint pakai kertas folio. Nah, itu clear tuh. Ya, nanti kalau teman-teman submit gambarnya tuh ini kertas apa nih gitu kan. Ya, jadi tidak bisa dilepaskan. Ya, teman-teman jangan menggunakan gambar untuk gambar teknik ya. Kan kalau kita gambar teknik kan ada A1, A2, A3 atau sampai A0 gitu ya. Terus teman-teman ngeprint pakai kertas folio gitu kan, F4 gitu loh. Nah, itu keliru. Ya, seperti itu. Baik, teman-teman, untuk yang pemilihan template, ada pertanyaan nggak?
ya. Jadi kalau teman-teman template-nya sudah benar nih, ya, ketika teman-teman membuat gambar misalnya, oke misalnya kita coba tes gambar bikin ukurannya 5.000 kali 5.000 mili misalnya gitu kan. Ya kalau kita print dari senti kan jadi 5 senti ya, betul. Nanti ketika teman-teman plot sesuai dengan skala 1:100, itu ketika teman ukur pakai penggaris itu sampai tingkat milinya tuh benar, ya. Itu sampai tingkat milinya itu sudah oke, ya. Jadi mana tuh gambar nanti akan benar. Untuk pemilihan template, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akan lanjut. Coba dong ketik di kolom komentar. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Lanjut? Oke, kita lanjut ya. Baik, itu untuk pemilihan template dulu. Nah, tadi pemilihan template sudah. Nah, kita akan masuk dulu dalam pengenalan interface dulu nih. Ibarat teman-teman beli HP baru, ya pasti teman-teman harus ini dulu dong, tracing dulu dong cara penggunaan CAD-nya dong. Sorry, penggunaan HP-nya ya. Contoh kayak gimana sih ke icon WhatsApp-nya gitu kan, di mana sih icon fotonya gitu kan. Kemudian di mana sih kalau saya mau ngelihat galerinya gitu kan. Teman-teman pasti searching dulu kan. Pelajari dulu interface-nya, gambar apa penggunaan software seperti apa gitu. Nah, itu sama berlaku juga di AutoCAD. Sebelum kita menggunakan AutoCAD, kita harus paham dulu interface-nya nih, tampilan-tampilan. Jadi kita tahu nih, oh, kalau kita mau nyari, mau bikin gambar di sini. Oh, kalau nanti saya mau bikin sorry, mau bikin modifikasi objek di sini gitu loh. Sama, analoginya seperti itu ya. Oke, jadi di bagian sini, yang di bagian paling atas ini kita nyebutnya adalah ribbon ya. Saya ketik di kolom komentar ya, namanya ribbon, RIBBON. Nah, ini ribbon ini adalah tampilan yang paling atas ini ya. Tampilan paling atas ini kita nyebutnya ribbon. Nah, nih, ini ribbon semuanya. Nah, di dalam ribbon ini teman-teman nanti ada namanya tuh toolbar ya. Toolbar yang teman-teman gunakan nanti untuk penggambaran. Di sini ada line ya, kemudian ada column modify dan anotasi. Nah, kenapa tampilan CAD yang ini menurut saya tuh lebih informatif ya? Karena dia sudah mengelompokkan ke dalam hal-hal yang memang penting dalam penggambaran. Ya, gambar itu kan dia ada draw-nya dulu. Ya, harus ada garis-garis primitifnya dulu. Contoh garis, kotak, lingkaran, sebagainya. Lalu di bagian modifikasinya baru teman-teman dari gambar-gambar yang sudah teman buat. Nah, teman-teman ini modifikasi. Entah teman-teman tambahin, kurangin, atau digandakan. Konsepnya seperti itu. Ya contoh teman-teman mungkin pernah waktu kita zaman sekolah dulu ya, kita bikin gambar di sini saya contohnya, kita bikin gambar kotak gitu kan. Kita bikin gambar rumah-rumahan lah. Gambar-gambar rumah-rumahan itu kan terdiri dari apa? Terdiri dari kotak sama segitiga gitu kan. Gitu. Di sini ada gambar kotak gitu kan. Kemudian kita bikin gambar atapnya. Ya kita bikin gambar segitiga misalnya kita bisa bikin gambar segitiga gitu ya. Bisa bikin gambar segitiga misalnya sini. Segitiga sama kaki ya. Nah, sorry maaf ini tadi dimensinya 500. Oke. Nah, teman-teman bikin gambar dua, dua gini nih. Ya. Jadi kalau di sini kan kalau di drawing kan cuma ada garis, garis lagi melengkung, terus lingkaran sama arc gitu ya. Sebenarnya di gambar-gambar yang teman-teman lihat yang mungkin gambarnya powerful ya, oh gambar dan aku bagus banget, gambar potongan bagus banget, desain bagus banget. Itu berawal dari gambar-gambar primitif seperti ini nih, ya. Lalu apa? Gambar-gambar yang teman-teman buat seperti ini, teman-teman itu gabungkan, ya. Contoh gambar ini saya pindahin gitu ya. Gambar ini saya pindahin pakai perintah move. Di sini ada move, kemudian gambar ini saya pindahkan ke atas ini dengan tingkat presisi yang sangat tinggi ya. Tuh, kita tempel. Jadi ini nempelnya, jadi kotak hijau nih, nah, kalau teman-teman tempel ada kotak hijau, ini namanya snap atau kancing ya kalau bahasa Inggrisnya tuh snap ya. Kita tempel, udah tuh, jadi rumah kan. Nah itu konsep sederhananya kalau kita belajar AutoCAD. Ya, jadi gambar-gambar primitif yang teman-teman buat, ya, nanti teman-teman tambahin. Entah mungkin teman-teman udah bikin gambar gini nih, oh saya mau perbanyak gambarnya, ya udah tuh kayak pakai peta copy, ya, seleksi objeknya, gandain, tuh. Nah, di sini kita ambil lagi, kita dapat hikmahnya lagi, dapat kesimpulannya nih. Berarti apa? Di AutoCAD itu kopas itu tidak haram. Ya, mungkin kalau kita dulu zaman sekolah kita pernah belajar, wah oh, kerjaan kopas gitu kan.
Itu tuh kalau di AutoCAD malah dianjurkan gitu. Karena apa? Kalau kalau di AutoCAD itu konsepnya adalah jangan menggambar gambar yang sama, ya. Karena apa? Kita bertarung dengan waktu. Kita bekerja itu ada time sheet-nya, ya. Jadi kita jangan menggambar gambar yang sama di AutoCAD itu. Nah, jadi teman-teman nanti gunakan nih, gunakan perintah yang ada di Modify ID dengan sepowerful mungkin dengan analogi teman-teman, logika teman-teman, ya. Itu akan terbiasa jika teman-teman sering latihan. Seperti itu. Nanti kalau misalnya udah bikin ini nih, udah bikin rumah gitu kan, udah bikin rumah seperti ini, ya kan kita juga harus tahu dong dimensinya berapa, ini rumahnya berapa sih panjangnya, tingginya berapa sih gitu loh kan. Nah, baru nanti kita masuk bagian anotasi nih. Ya baru kita kasih dimensi gitu kan. Kita kasih dimensi, gambarnya dari sini ke sini berapa dimensinya gitu kan. Oke, taruhlah misal di sini kita bikin ini ya. Sebentar. Nah, itu kan ada dimensinya kan, gitu loh. Ya kita bikin lagi dimensi apa ada bikin lagi dimensi yang baru, ukurannya berapa sih ya? Kalau dimensi mungkin bahasnya terlalu teknik ya. Ukuran. Tuh. Dari gambar kita buat, kita modifikasi, kita kasih ukuran, lalu baru kita plotting atau kita print. Kalau di CAD kita nyebutnya plotting ya. Jadi kalau ngeprint itu kan kalau kita bikin Word atau Excel gitu kan, kerjanya di print tuh. Kalau di AutoCAD namanya plotting sebutannya. Kalau di project. Semudah itu konsepnya, ya. Konsepnya seperti itu. Oke. Tolong jelasin penggunaan mouse dan keyboard pada saat pengerjaan CAD. Nah, gini, penggunaan CAD untuk mouse ya. Jadi gini, kalau tangan kanan tuh di mouse ya, tangan kiri di keyboard. Jadi jangan mencar-mencar. Tolong biasain ya. Jadi mulai sekarang dibiasain, tangan kiri di mouse, tangan kanan, tangan mouse, tangan kiri di keyboard. Ya, oke. Sebentar. Lalu ini, kalau misal teman-teman nanti di keyboard ya, kalau kita mainnya ke mouse dulu. Kalau di mouse itu kita ada scroll ya. Scroll itu digunakan untuk zoom in dan zoom out ya. Untuk zoom in zoom out ya. Lalu misalnya kalau teman-teman kalau mau zoom in zoom out itu harus deketin dulu nih. Jadi jangan zoom in zoom out misalnya nih ini namanya pointer ya, yang tanda panah yang tanda kotak itu. Terus teman-teman ngezoom. Nanti gambarnya hilang. Tuh. Tapi kalau teman-teman mau zoom in zoom out, arahin dulu kotak ini ke tengah sini, baru teman-teman zoom in. Nah, itu ya. Jadi mungkin teman-teman dulu saya juga ini ya pernah belajar dulu ya. Ketika saya mau zoom di sini nih, tuh gambarnya malah hilang. Tuh, ternyata cara ngezoomnya adalah teman-teman arahkan dulu ke sini. Nah, tuh ya. Lalu ada lagi navigasinya adalah kalau tadi sudah zoom in zoom out, teman-teman tekan scrollnya, ditahan. Nah ini namanya pen, PAN. Ya, jadi teman ini fungsinya adalah untuk menggeser gambar kerja ya. Ini menggeser lembar kerja kita seperti ini. Nah, lalu ada lagi cara seleksi. Itu ada dari kanan ke kiri, warnanya hijau. Dari kiri ke kanan, warnanya biru. Bedanya apa? Kalau dari kanan ke kiri, ya, ini namanya crossing window. Dari kiri kanan namanya selection window. Ya, jadi saya klik ini ya, kiri kanan ke kiri, itu namanya crossing window. Ya, mana? Kemudian kalau kiri ke kanan, namanya selection window. Nah, itu ya tadi penggunaan penggunaan mouse ya. Jadi selection bedanya apa? Bedanya gini. Kalau teman-teman seleksi dari kanan ke kiri seperti ini kan warna hijau. Kalau dia kena sedikit aja, tek. Nah, objeknya akan terseleksi. Ya, saya ulangi. Dari kanan ke kiri, kena sedikit aja. Nah, dia akan terseleksi. Tapi kalau dari kiri ke kanan dia warna biru ya. Kalau dia kena sedikit, dia belum terseleksi tuh. Nah, tapi dia harus kena semua dulu. Nah, seperti ini. Baru dia akan terseleksi. Ya. Ya kalau teman-teman kayak seleksi dari kiri kok ini nggak kena-kena gitu ya. Nah, itu karena memang ada ketentuannya, dia harus kena semua dulu seperti ini. Nah, baru dia bisa masuk atau seleksi ya. Tapi kalau dari kanan ke kiri, crossing window,
kena dikit aja. Nah, tuh lihat, dia sudah terseleksi, ya. Itu bedanya. Lalu kalau untuk di keyboard, itu mungkin lebih ke penggunaan komen ya, lebih ke penggunaan komen. Jadi, kalau penggunaan komen itu by learning by doing aja ya, gitu loh. Itu ada komen-komennya, jadi kalau kita baru belajar tuh jangan langsung ke komen dulu. Saya lebih setuju untuk ke toolbar dulu, ya. Kita lebih setuju ke toolbar dulu kalau saya. Jadi main-main toolbar dulu nih kayak circle, art, klik-klik aja dulu, baru nanti masuknya ke komen, ya. Jadi kalau ada yang bilang, "Wow, keyboard warrior," gitu ya, enggak juga, Big Resa tuh nggak mengurangi kecepatan atau nggak gimana. Yang penting gambar kan hasil akhirnya adalah benar dulu, itu yang diharapkan. Oke, lanjut. Lalu tadi udah penggunaan template, penggunaan mouse ya. Lalu tadi konsep ini tutorialnya. Oke, lanjut kita masuk ke bagian ini ya. Tadi ini sudah masuk ke ribbon, ya. Ini ribbon adalah tempat kita melakukan. Ini bahasanya adalah kotak pensil kita ya. Di sini ada penghapus, ada gunting kita ya. Kemudian di sini ada pensil untuk gambar. Lanjut di sini ada namanya drawing area. Ya, drawing area. Drawing area ini adalah tempat kita untuk melakukan penggambaran, ya. Untuk melakukan penggambaran nih, drawing area seperti ini. Nah, drawing area ini untuk kita melakukan penggambaran. Nah, konsep menggambar di sini, ya, misalnya gini, teman-teman gue gambar rumah. Rumah ini panjangnya 10 meter. Ya udah, teman-teman bikin 10 meter di sini. Ya, kalau di sini kita pakainya defaultnya kan mili. Tadi kan. Berarti teman-teman bikin 10.000. Ya, buat 10.000 mili. Atau kalau misalnya gambar itu 1 meter, bikin 1 meter. Teman-teman misalnya menggunakan template meter sini kan itu. Nah, jadi konsep menggambar di model ini, teman-teman jangan diskalain. Gitu loh. Tidak boleh menggambar di model dalam keadaan skala. Ya. Karena apa? Karena gambar yang kita buat itu adalah data. Ya. Kalau data berarti harus valid. Gambarnya harus valid, harus benar gitu loh. Jadi tidak boleh mengskalakan gambar yang ada di model. Ya, itu keliru cara seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman mau plotting, teman-teman mau misalnya untuk menghasilkan gambarnya tadi, teman-teman nanti plotting nanti masukkan di bagian layout. Maka di sini ada tab layout. Nah, di sini nanti teman-teman baru gambar di sini. Ya, baru teman-teman nanti skalakan. Konsep layout ini adalah teman-teman tuh men-screenshot ya. Teman-teman tuh ngambil gambar. Ini kan analoginya ini adalah kertas kita. Ya, lalu teman-teman misalnya di sini kita buat frame-nya dengan komen MV. Ya, kita buat seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ada akan muncul gambar yang kita buat di model, baru kita skalakan. Misal di sini, misal gambar rumah ini nih. Ya, di sini ada status bar ya. Teman-teman buat di sini 1:100 misalnya. Oh, kecil banget. Ya, kita buat bisa 1:10 lah ya. Nah, tuh. Ini kalau teman-teman print ya, ini hasilnya sangat skalatis banget. Nah, jadi baru teman-teman print dah tuh, baru sajikan gambarnya seperti ini. Nah, itu adalah metode yang benar. Jadi tidak boleh menggambar di model dalam keadaan skala. Skala yang digunakan di gambar di model adalah 1:1 atau ukuran real, ya. Jadi jangan lagi ya teman-teman ya, mungkin gambarnya masih di model dengan ukuran skala gitu ya. Lalu ntar langsung di plotting gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau gambar itu di model tadi kesimpulannya adalah 1:1. Masuk ke layout, baru kita mulai main skalanya. Teman-teman cek aja nih, ini ada kotak frame-nya ya. Ini namanya viewport. Ketika ini diklik, teman-teman cek bagian bawah, sini ada status bar. 1:10. Nah, berarti teman-teman menggunakan 1:10. Nah, seperti itu ya. Konsepnya seperti itu. Ini ada ribbon, ada apa? Kemudian di sini ada lagi namanya drawing area, ya. Kemudian di sini ada namanya comment prompt. Comment prompt ini saya menganalogikan adalah seperti teman-teman kalau misalnya mau ke Bandung nih, kan ada pelang jalan tuh. Nah, dia menunjukkan histori-histori kita ketika melakukan melakukan penggambaran. Misal kita tekan L untuk membuat garis line. Nah, lihat dia nanti akan merekam nih perintah yang kita buat. Tuh, dia akan merekam tuh line gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan di CAD nanti akan direkam di command prompt. Sampai misalnya teman-teman melakukan pengukuran nih, teman-teman melakukan pengukuran misalnya. Ya, di sini saya mau tahu berapa sih ukuran dari sini ke sini misalnya. Nah, lihat gambarnya muncul di command prompt, distance 500 tuh. Nah, gitu. Jadi dia kayak menunjukkan tadi kita bisa ngapain aja sih gitu.
ya, termasuk hasil pengukuran. Ada namanya comment prompt, ya. Mungkin ejaannya saya klik ini ya, comment prompt. Nah, ini seperti ini ya. Oke. Lalu di sini ada lagi, mungkin pertemuan malam ini saya percepat ya, karena kita pakai yang gratisan nih, ya. Pakainya gratisan, jadi 5 menit lagi mungkin akan putus jaringannya. Saya dapat notif nih. Ya, ya kalau teman-teman misalnya masih mau ini berlanjut, ya nanti komen aja di grup ya. Nanti komen di grup. Saya mulai antusiasnya dulu seperti apa. Nanti kalau misalnya nanti memang ini teman-teman merasakan apa manfaatnya, nanti saya akan lanjut lagi. Ya, di sini sudah ada notif nih. Panggilan Anda akan berakhir dalam 5 menit karena kita pakai gratisan ya. Oke, ini saya akan maksimalkan dulu dari apa pengenalan interface dulu ya. Tadi sudah ada apa? Tadi tapi ini ada rekamannya, nanti saya sharing. Ini tadi namanya drawing area apa tadi ribbon. Ribbon itu ada toolbar ya. Kemudian sini ada lagi namanya adalah comment prompt ya. Sorry, di sini ada drawing area baru comment prompt. Lalu di pojok kiri bawah di sini ada model ya. Lalu di sini ada layout. Ya, di model ini ada tempat kita melakukan penggambaran ya. Yang mana tadi saya jelaskan adalah konsepnya adalah 1:1. Lalu nanti di layout baru kita lakukan printan ya. Nanti kita perlu akan melakukan plotting ya sebutannya. Lalu di pojok kanan bawah ini ada namanya status bar. Nah, status bar ini nanti teman-teman akan dibantu oleh CAT dalam penggunaan penggambaran. Misal teman-teman bikin garis nih. Oh, saya pengen garisnya itu tegak lurus atau enggak, misalnya garisnya tuh miring dengan berapa derajat. Nah, di sini teman-teman nanti akan terbantu dengan peta-peta yang ada status bar, ya. Seperti itu. Oke, untuk pengenalan interface saya cukup ya. Tadi kita udah tahu dulu pengenalan template ya. Pengenalan template dulu, jangan kemana-mana dulu. Jangan belajar draw dulu, jangan belajar modify dulu, ya. Nanti gambar udah jauh-jauh, tahu-tahu unitnya salah gitu kan. Ketika diukur pakai penggaris, ngaco ukurannya. Nah, itu. Jadi kita belajar dulu nih konsep fondasinya dulu. Pemilihan template, lalu pengenalan interface, lalu konsep-konsep yang nanti akan selanjut lagi ya, nanti pertemuan selanjutnya ya. Itu pengenalan interface, pengenalan koordinat absolut, relatif, dan polar. Mungkin teman-teman pernah punya pengalaman ketika mau bikin garis lengkung misalnya gitu. Kita mau bikin garis lengkung ke atas, tahu-tahu jadinya malah ke bawah. Ada punya pengalaman nggak kayak gitu? Atau teman-teman misalnya ada gambar nih ukurannya 41 derajat. Ketika diukur pakai angular atau pakai sudut jadinya 43 derajat. Nah, itu kenapa tuh bisa seperti itu? Nah, itu ya. Nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Itu namanya koordinat pengertian koordinat absolut, relatif, dan polar. Itu dulu konsepnya dulu. Kalau udah tahu konsepnya, teman-teman nanti ke depannya akan memahami bagaimana penggunaan toolbar-toolbar yang ada di AutoCAD. Nah, itu ya. Pak, link YouTube-nya nanti di share WA group. Ya, nanti saya sharing ya. Nanti saya sharing link YouTube-nya ya. Jadi kalau teman-teman nanti pengen lanjut lagi, saya pengen lihat responnya dulu ya. Jadi panggilannya akan berakhir dalam 2 menit nih. Ya, mungkin untuk sesi pertanyaan saya close dulu ya. Saya close dulu, nanti teman-teman bisa tanya aja di grup ya. Nanti saya akan coba untuk pakai yang berbayar ya. Jadi bisa lebih menampung lebih banyak. Kalau merasa teman-teman sharing ini bermanfaat, teman-teman bisa sharing ke teman-teman yang lain biar bisa join ya. Biar bisa join dengan kelas kita belajar bareng-bareng ya. Nanti saya akan coba pakai yang lebih pro ya. Pakai Zoom yang berbayar atau enggak link yang berbayar. Jadi biar bisa langsung lebih banyak. Oke, teman-teman semua, nanti untuk link YouTube Mbak Nisa ya, nanti saya kirim di WhatsApp grup ya. Jadi eh, kalau ada pertanyaan nanti tanya lagi di grup aja, ya di WhatsApp grup nanti itu akan berjalan terus ya. Penggunaan-penggunaan ini ya, penggunaan-penggunaan tools, penggunaan CAD, konsep dan sebagainya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupi ya. Sudah 1 menit. Nanti saya kirim screenshotnya deh. Ini ada ini hanya ya, ada notifnya. Oke, teman-teman, untuk pertemuan malam ini saya tutup ya. Saya tutup. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk sharing bareng. Terima kasih. Eh, saya applause sekali ya, sudah meluangkan waktunya. 1 jam tuh menurut saya tuh mahal ya, untuk keberlangsungan kelas kita selanjutnya. Baik, untuk malam ini saya tutup ya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Eh, sukses terus ya. Untuk yang ikut lomba, semoga juara 1. Baik, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama ya. Sama. Baik. Oh, anak-anaknya senang. Iya. Kamu lihat komennya? Oh iya. Nanti kamu sekalian bikin YouTube dah. Iya ya. Insya Allah. Ini dari sini nanti kamu bisa dapat monetis. Iya betul. Trik and trik, tips and trik aja kan. Minta mereka sharing. Iya, ya sebelum dapat 5 juta ya anteng udah. Ih, Ternyata, ternyata cuma sejam doang yang. tapi kalau di YouTube perbaikin lah, ada introduction-nya. Iya betul. Ya kita bikin ini kalian ya, bikin catatan Itu ya. kamu save dulu, Heeh. bikin kodir. Iya siap. Kan ada promosinya dikit ya. Iya, iya betul. Enggak. Eh, Minder langsung. kenapa? Kamu jadinya tapi dia sampai jam 9 tau. Iya, ada notif ya? Dia udah bilang aja jam berapa sampai selesai. Oh gitu. Aku pikir bisa 2 jam. Aku pakai Jimit aman loh. Ini tuh pakai apa? Mungkin Jimit kampus kali ya bisa 2 jam ya. Iya. Gratis sejam doang. Iya, Nggak bisa diperpanjang lagi. bisa bayar. Oh, bayar tadi. Heeh, tadi ada notifnya berbayar itu loh. Oh, Gitu. Nah, mungkin aku bisa ya teman-teman mau ini ada iurannya lah 25.000 gitu loh. iya. Ya, Tetap lebih. Nah, ini apaan? eh, Oh, berbayar. berbayar iya, iya benar. Berbayar kan akhirnya kan. Nah, kalau mau pasti pengen lanjut, udah. Pasti lah. Kita semua bisa ngobrol itu. Aman kan? Alhamdulillah. Oke, Bu. Nanti yang nginep di sana. Terima kasih, terima kasih. Aku kayaknya nggak mau pakai price list ini. Oh, by phone, by ngobrol aja. Emang Quotation. by DM aja ya, by DM. Oh, by quotation. Ya kayak respon gitu kayak di nol. Kalau udah quotation kamu ya ini aja sih. Iya. Nah, itu Kan gimana caranya? Caranya udah buat ngunci. ini kan di kelas itu seni seni itu nggak bisa ya itu. Nah, kalau custom ya berhubungan sama value harus sesuai sama quotation. Ya aku udah bikin kayak ya udah jadi foto aja di ya deh ya Mana? jadi foto aja. Jadi Porto aja, benar, benar, benar. Hmm. Dan sih kamu baju bagus.